Halo Sobat Jazz, kembali lagi di Jazz Channel untuk membahas seputar Timnas Indonesia. Sebelum kita mulai pembahasannya, jangan lupa di subscribe dan di like. Karena satu subscribe dan satu like ibaratkan doa untuk Timnas Indonesia menuju Piala Dunia. Amin. Dan kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi kalian yang menjalankan. Sobat Jazz, untuk berita kita kali ini yang terupdate di mana dilansir dari Garuda Timnas Indonesia bahwa staf kepelatihan Timnas Indonesia telah tiba di Sydney, Australia. Jadi staf pelatihnya sudah ada ya, sudah ada di Australia. Pemainnya belum datang sih, masih OTW. Di sini juga bisa kita lihat Sobat Jazz di berita dilansir dari football.indonesia di mana rombongan pemain yang bermain di liga lokal menuju Bandara Soekarno-Hatta untuk terbang ke Sydney, Australia. Di berita selanjutnya ada updatean terbaru dari Garuda Nusantara Official. Bisa kita lihat di sini ada idola saya Sobat Jazz, Kelvin Verdong bersama Eliana Renders sedang OTW menuju Sydney. Kemudian dilansir dari football.indonesia juga kita bisa lihat di mana Nathan, Marcelino, Ivar Jenner dan Ole Romeni juga sudah menuju Sydney, Australia. Sobat Jazz, mungkin dari sebagian kita ada yang bertanya-tanya, seperti yang dilansir oleh MNC ini. Apakah Timnas Indonesia pernah menang melawan Timnas Australia? Mari berkaca pada data yang dimiliki. Kita lihat di sini di 16 pertandingan. Menurut data, kedua kesebelasan ini sudah bersua sebanyak 16 kali. Pada perjumpaan terakhir, Timnas Indonesia menahan Australia 0-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 10 September 2024. Dari 16 pertandingan tersebut, Australia begitu superior atas Indonesia. Mereka tercatat menang 10 kali dengan 4 diantaranya seri. Itu artinya Timnas Indonesia pernah meraih kemenangan atas Australia. Skuad Garuda memang pernah mengalahkan sang tetangga sebanyak 2 kali. Kemenangan pertama diraih pada ajang Pra-Olimpiade 1960. Ketika itu Indonesia menggempur mengalahkan Australia 2-0 di SUGBK. Hasil positif kedua tercatat pada ajang kualifikasi Piala Dunia 1982. Indonesia menang tipis 1-0 atas Australia berkat gol tunggal Heri Riswanto di menit ke-88. Sejak itu Indonesia panceklik kemenangan atas Australia. Bahkan salah satu kekalahan terbesar diderita saat bertemu pada 16 besar Piala Asia 2023 dengan skor 0-4 di Qatar pada Januari 2024. Patut dicatat, kedua kemenangan itu terjadi saat bertindak sebagai tuan rumah. Ketika bertamu di negeri kanguru, Indonesia selalu kalah dalam 7 pertemuan. Tugas berat tentu menanti Patrick Kluivert sebagai pelatih. Ia mesti meramu taktik yang tepat agar rekor pertemuan Indonesia dengan Australia, khususnya di kandang lawan, lebih baik lagi. Pertandingan ini sekaligus menjadi ajang pembuktian untuk pelatih baru kita, Patrick Kluivert, apakah bisa kita mencuri poin saat melawan Australia nanti di tanggal 20 Maret 2025. Kita baca berita selanjutnya Sobat Jazz. Di sini dilansir dari timnasgaruda.ina. Skuad Australia pemainnya masih dilanda cedera. Inilah saatnya untuk Timnas Indonesia meraih poin maksimal di kandang Australia. Ya, seperti kita ketahui Sobat Jazz, ada 10 nama pemain Australia yang absen di laga saat melawan Indonesia nanti. Jadi ini ada satu keuntungan besar bagi kita, tapi sekali lagi Australia tetaplah Australia, dimana seperti yang kita ketahui bahwa Australia adalah salah satu negara yang sudah langganan ada di kaca Piala Dunia. Jadi kita nggak boleh menganggap remeh. Tapi kita tetap memberikan optimis, semangat untuk para pemain kita dan para pelatih kita, dimana hasil minimal 1 poin pasti bisa kita dapat. Untuk berita selanjutnya Sobat Jazz, kalau kita tahu bahwa dari sekian banyak pemain yang dipanggil, salah satu pemain yang memiliki jarak terbang terlama dan terjauh adalah Martin Paes, penjaga gawang kita ya, yang saat ini masih dipercaya sebagai kiper utama di era Sintayong. Dan untuk era Patrick Kluivert kita masih bertanya-tanya siapakah nanti
yang akan menjadi kiper utama timnas Indonesia. Menurut kalian siapa? Apakah masih dipegang oleh Martin Paes atau Emil Audero? Tapi kalau kita lihat untuk pertandingan timnas Indonesia melawan Australia ini, rasa-rasanya kemungkinan Emil Audero akan dimainkan lebih dulu. Kenapa Sobat Yes? Karena perjalanan yang agak panjang yang akan ditempuh oleh Martin Paes yang pertama, dan juga waktunya sangat mepet karena Martin Paes pun hari ini masih ada pertandingan. Sepertinya dilansir oleh timnas Garuda.ina. Di sini kita lihat potensial line up versus Australia, di mana kipernya adalah Emil Audero, kemudian ada Messilgers, Itses, Kevin Dix, Pelvisi, Verdong, Marcelino, Tom Haye, Eliano, Ole Romeni, dan Dan James. Kita baca captionnya. Kenapa lebih memilih Emil Audero daripada Paes untuk di Australia? Karena Paes tiba di Australia waktunya mepet. Dia terbang hampir setengah bumi. Paes bisa turun dalam kondisi maksimal di GBK nanti. Seperti yang kita bahas tadi sebelumnya Sobat Yes, di mana kemungkinan besar mungkin Emil Audero yang akan diturunkan saat menghadapi Australia. Ya karena ini faktor jarak dan waktu tempuh Martin Paes yang sangat panjang dan mepet, sehingga agak kita masih bukan meragukan sih, tapi masih ya 50-50 lah, apakah kondisi Martin Paes baik-baik saja atau sehat stabil ketika sampai di Australia. Jadi kemungkinan besar kalau opsi di mana Emil Audero yang akan diturunkan saat melawan Australia sangat tepat, dan Martin Paes bisa diturunkan saat melawan Bahrain karena dia sudah ada jeda waktu untuk menstabilkan semuanya. Mungkin di situ kondisinya sangat fit. Seperti yang kita ketahui Sobat Yes, di mana Australia itu sudah langganan banget di Piala Dunia. Dan ini ada satu kalimat atau kalimat motivasi dari pemain kita, pemain termahal kita, Messilgers. Dikutip dari .timnas, Messilgers membawa Indonesia lolos Piala Dunia lebih istimewa daripada memenangkan gelar Liga Champions. Wow, pemain mahal aja bisa sangat optimis bahwa kita bisa ada di kaca dunia. Tekad back 20 Messilgers telah bulat. Pemain berumur 23 tahun ini ingin meloloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 di Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. Piala Dunia adalah untuk negara Anda, bangsa Anda. Anda membuat semua orang bangga, termasuk diri Anda dan keluarga Anda. Itu luar biasa, berbeda dari klub sepak bola. Himbau Messilgers. Wah, Messilgers saja sudah sangat optimis bahwa dia bisa mencetak sejarah pada timnas Indonesia, pada Indonesia agar bisa lolos ke Piala Dunia. Dan selain dari Messilgers, ada juga motivasi dari profesor kesayangan kita, Tom Haye. Dilansir dari timnas Garuda.ina, kami tidak akan pergi ke Australia untuk bermain imbang. Kami hanya ingin menang. Di kandang melawan Bahrain, kami ingin menang. Lalu beberapa poin yang bisa kita dapat, targetnya adalah 6 poin. Kita bisa lihat dari dua nama besar, Messilgers dan Tom Haye, sangat optimis bahwa kita bisa lolos Piala Dunia. Kita bisa merebut poin dari Australia dan Bahrain. Kalau sebelumnya PSSI itu sempat menargetkan bahwa untuk laga di bulan Maret ini, untuk melawan Australia dan melawan Bahrain hanya menargetkan 4 poin, tapi kita lihat di sini para pemain memiliki semangat yang luar biasa bahwa optimis bisa meraih poin full di 2 laga ini. Gimana? Apakah kalian optimis juga seperti para pemain kita untuk merebut 6 poin di bulan Maret ini? Kalau setuju silahkan tulis di kolom komentar Sobat Yes. Dan untuk pembahasan penutup kita dilansir dari Skor Indonesia, AFC baru saja meliris 10 gol favorit selama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sejauh ini. Berdasarkan hasil voting publik, gol Rafael Strike ke gawang Bahrain dan Marcelino Ferdinand ke Arab Saudi berada di daftar bersama nama-nama besar seperti Kubo Jepang dan Song Hyun-min Korea Selatan. Gimana menurut Sobat Yes? Kita lihat di sini.
Bisa kita lihat Sobat Jess, daftar gol favorit AFC kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia per 15 Maret 2025. Kita bisa lihat di nomor 2 dan nomor 3 adalah dua pemain kebanggaan kita, yaitu Rafael Struijk dan Marcelino Ferdinand. Semoga ini menjadi motivasi tambahan buat Rafael dan Marcelino buat makin gacor mencetak gol buat timnas Indonesia. Yo. Oke Sobat Jess, mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Kalau kalian punya tanggapan atau komentar, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya. Terima kasih, kita Garuda, salam Jess.